Koneksi antar materi modul 2.3. Adapun kesimpulannya, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: yang pertama, kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sebuah kegiatan supervisi klinis bercirikan: yang pertama, interaksi yang bersifat kemitraan. Yang kedua, sasaran supervisi berpusat pada strategi pembelajaran atau aspek pengajaran yang hendak dikembangkan oleh guru dan disepakati bersama antara guru dan supervisor. Yang ketiga, siklus supervisi klinis: pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Yang keempat, instrumen observasi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, objektivitas dalam mata observasi, analisis, dan umpan balik. Yang keenam, analisis dan interpretasi data observasi dilakukan bersama-sama melalui percakapan guru dan supervisor. Yang ketujuh, menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri. Yang ke-8, merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Adapun roda supervisi akademik, yang pertama yaitu rencana pengembangan diri, yang kedua proses pengembangan, dan yang ketiga refleksi. Adapun coaching berdasarkan alur Tirta, yaitu yang pertama T, tujuan, yang kedua I, identifikasi, yang ketiga R, rencana aksi, dan yang keempat T, tanggung jawab. Peran sebagai coach. Peran sebagai coach terhadap pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional adalah dalam kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Kita harus mampu menguasai peran sebagai coach agar kita bisa membimbing dan mengarahkan coach kita untuk menemukan berbagai masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Banyak sekali hal yang akan kita temui. Peran sebagai coach lah yang mampu menyeimbangkan hal-hal yang terjadi terhadap murid maupun pendidik yang berperan sebagai coach. Peran sebagai coach. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam menciptakan pengembangan yang berpihak pada murid. Yang pertama yaitu budaya positif, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Dari keempat hal ini akan membentuk profil pelajar Pancasila. Adapun keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama yaitu proses belajar, yang kedua yaitu pelibatan wali murid, yang ketiga lingkungan belajar,
Dan yang keempat, refleksi kualitas.